selesai, bahwa dunia ini hanya laibun wa lahun gitu. Hanya permainan dan senda gurau. Teman-teman ada yang pernah main itu nggak? Apa sih namanya? Monopoli? Ada yang pernah main Monopoli? Pernah? Ada yang masa kecilnya nggak tahu Monopoli? Insya Allah. Terlalu bahagia. Ada yang pernah main Monopoli ya? Atau Werewolf deh? Atau polisi-polisian waktu kecil gitu? Atau ada yang pernah permainan karakter game kayak The Sims atau apalah yang sejenisnya itu? Oke, jika ada yang pernah main Monopoly ataupun main game yang ada karakternya, tentu sebenarnya sudah paham tentang ayat bahwa dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Jadi dunia ini kayak game banget. Jadi saat kita main game, lalu memainkan sebuah karakter gitu ya, misal di dalam Monopoly gitu. Biasanya di sini apa sih, start, sini penjara, dan ada dana umum, kesempatan gitu ya. Saat kita main di Monopoly misal, di dalam permainan itu kita mainnya tuh kayak serius banget gitu loh. Kemudian di permainan itu kita punya rumah, punya apa, persewaan hotel di berbagai negara. Dulu siapa yang sering beli Indonesia? Kemudian beli Amerika dan sebagainya. Kemudian duitnya banyak banget di Monopoly itu. Dapat dari bank terus menerus gitu. Kemudian punya persewaan listrik, sewa air, ya kan ya. Kemudian iya, kalau bisa dibilang ketika kita main Monopoly itu kita itu kayak kaya raya banget gitu loh. Jadi hartanya itu begitu melimpah di permainan Monopoly itu. Kemudian apa yang terjadi ketika permainannya itu selesai? Sebanyak apapun harta kita di permainan Monopoly, itu nggak ada gunanya dan nggak bisa dipakai di dunia nyata. Ya nggak sih? Maka teman-teman, seperti itulah dunia ini dan akhirat. Sebanyak apapun harta kita di dunia ini, jika permainannya selesai, Allah sudah meniup sangkakala time ups guys. Permainan sudah selesai gitu. Istilahnya kita sudah mati, lalu kita sampai di negeri akhirat. Seberapa banyak apapun harta yang kita miliki, ya it's useless man. Itu sudah nggak berguna lagi. Kalaupun berguna, ya itu sia-sia banget gitu loh. Ibarat orang pakai duit monopoli, kemudian teman-teman ke supermarket beli pakai duit monopoli, ya nggak laku. Begitu juga di akhirat kelak, kita pakai duit rupiah dan sebagainya, ya nggak laku istilahnya. Duit kita itu nggak bisa buat ngebeli surga gitu. Jadi surga di sana itu dijual dengan apa? Dijual dengan amal dan rahmanya Allah itu sendiri. Lalu teman-teman, di dunia ini ya, masih tentang game ini, tentang permainan. Di dunia ini, kita tuh hanya bermain karakter saja loh sebenarnya. Kayak kalau teman-teman main werewolf gitu ya, ada yang jadi apa sih kan, villagernya, ada yang jadi serigalanya, ada yang dimangsa, ada yang dimangsa, ada yang dimakan, ada yang memakan gitu loh. Di dunia ini tuh juga gitu, kayak game. Ada yang permainan karakter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang jadi seorang ayah, jadi seorang ibu, jadi seorang anak. Semuanya itu perlu kita sadari, semuanya itu hanyalah sebuah peran. Kesemuanya itu hanyalah sebuah karakter permainan gitu. Lalu pertanyaannya adalah, siapa diri kita yang sebenarnya? Kalau yang kita lakukan di dunia ini hanyalah sebuah peran, hanya sebuah permainan, lantas siapa diri kita sebenarnya ketika permainan itu sudah selesai? Itu bisa kita ketahui, siapa jati diri kita yang sebenarnya bisa kita ketahui adalah kelak di akhirat kelak. Di akhirat kelak lah kita akan mengetahui siapa jati diri kita sebenarnya. Bisa jadi orang-orang yang di dunia ini memiliki peran sebagai orang yang kaya raya. Dikasih Allah peran orang yang kaya raya banget di dunia ini, punya banyak harta. Ternyata jati dirinya, aslinya di akhirat kelak adalah orang yang paling sengsara.
Dan bisa jadi orang yang terlihat miskin, nggak dipandang manusia, nggak good looking, biasa aja penampilannya di dunia ini, ternyata di akhirat dia adalah orang yang famous banget gitu loh, orang yang terkenal banget. Sebab dia itu punya begitu banyak amal kebaikan, bergunung-gunung amalnya, derajatnya begitu tinggi di sisi Allah gitu. Kemudian kalau kita pernah dengar beberapa kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ada tuh ibaratnya Rasulullah itu kayak nge-spill gitu loh. Rasulullah itu kayak ngebocorin jati diri seseorang di akhirat kelak itu seperti apa. Kan ada ya beberapa kisah Rasulullah itu kayak Rasulullah itu nge-spill kayak bilang dengan ada kayak ketahuilah si fulan ini adalah penghuni surga. Si fulana ini adalah penghuni surga. Kayak waktu Rasulullah tuh bilang tentang terompahnya Bilal itu, sesungguhnya aku mendengar terompah ataupun sendalnya Bilal itu sedang berjalan-jalan di surga. Jadi Rasulullah tuh dalam beberapa part, beberapa bagian kisah hidup beliau tuh kayak sengaja banget gitu loh nge-spill jati diri seseorang aslinya dia tuh di akhirat kayak gimana gitu. Dan kadang ada beberapa sahabat yang ngerespon kayak ibaratnya kaget gitu loh ketika Rasulullah nge-spill jati diri seseorang ini. Jadi ketika Rasulullah bilang orang ini adalah kelak penghuni surga. Jadi para sahabat pun bahkan kaget, what, seriously ya Rasulullah, dia penghuni surga? Jadi ada kan tuh ya ceritanya kayak si orang itu sampai dibuntutin gitu, orang yang dibilang Rasulullah dia adalah penghuni surga. Kemudian para sahabat penasaran, dibuntutin sampai rumahnya. Ini orang sebenarnya amalnya seperti apa sih kok bisa dia itu jati dirinya aslinya adalah penghuni surga gitu. Nah, teman-teman sekalian, peran yang sedang kita mainkan di dunia ini sebenarnya itu belum tentu dengan belum tentu sama dengan siapa kita di akhirat kelak. Dan karena kita itu nggak tahu jati diri manusia yang sebenarnya di akhirat itu kelak itu seperti apa, kita nggak tahu jati diri kita sebenarnya di akhirat itu bagaimana, maka poinnya adalah jangan sesekali kita itu mudah menjudge seseorang, melabeli seseorang, menilai seseorang apalagi dari segi zahirnya saja. Sebab penilaian manusia itu beda banget sama penilaiannya Allah gitu loh. Bahkan kalau teman-teman perhatikan penilaian beberapa orang yang bisa dibilang kayak sembrono ini itu nggak terjadi di dunia secara luas aja. Maksudnya di manusia pada umumnya aja. Tapi juga terjadi di dunia muslim, sesama muslim gitu. Misalnya aku kasih contoh. Bagaimana teman-teman memandang jika ada mas-mas yang ke masjid kemudian dia itu pakai celana cingkrang, pakai gamis, pakai peci, janggutnya panjang. Bagaimana teman-teman memandang orang yang tersebut, yang kayak gitu? Gimana coba? Kemudian nih, jika ada mas-mas yang ke masjid itu hanya cuma pakai kaos, kemudian celana pendek gitu. Kaosnya bergambar-gambar lagi, pakai celana pendek di atas lutut gitu. Kemudian sambil selempangan sarung di pundaknya, dia itu jalan ke masjid gitu. Bagaimana teman-teman melihat ada mbak-mbak yang pakai baju syar'i gitu, apalagi ditambah pakai cadar ke masjid? Sama, lihat mbak-mbak yang ke masjidnya itu dia tuh nggak pakai kerudung, pakai kaos sama celana doang gitu. Terus sambil dia itu ngetenteng mukena. Pertanyaannya, beda nggak penilaian teman-teman dengan hal-hal yang seperti itu? Beda kan ya? Dan terkadang, pernah nggak kita sempat melabeli orang-orang yang seperti itu? Oh ini dia orangnya alim nih pasti ini. Dia ini orangnya solihah, takwa banget nih. Dia itu pasti deket sama Allah gitu. Kemudian di sisi lain ketika melihat yang berbeda, ini orang ini kayaknya belum hijrah deh. Kayaknya ini biasa aja amalnya ini. Derajatnya di sisi Allah ya lebih baik aku lah kayaknya kayak gitu. Siapa coba
Kayak siapa sih kita berani banget melabelin orang yang seperti itu, apalagi dengan melihat zahirnya saja gitu loh. So teman-teman sekalian, sekali lagi ya, jangan dibiasain. Latih hati kita, pikiran kita agar kita itu nggak mudah banget ngejudge seseorang, apalagi dari melihat fisiknya aja, ngelihat casingnya aja. Sebab bisa jadi orang itu sedang memainkan peran gitu. Yang di mata kita terlihat buruk, ternyata jati dirinya di akhirat dia adalah orang yang paling mulia gitu loh. Orang yang mulia banget istilahnya itu. Bisa jadi yang kita anggap kurang, ternyata adalah lebih di mata Allah gitu loh. Dan ketika di akhirat kelak, yang berlaku itu adalah penilaiannya Allah, bukan penilaian manusia.